Karya Sayyidina Utsman, ijtihad Abu Bakar Umar yang sudah bagus ini, ternyata bukan tanpa kritik, tanpa kontrol. Gini ku yang dilupakan Abu Bakar dan Umar adalah Quran yang menjadi induk daripada umat Islam, menjadi pegangan sebagai kitab suci. Ternyata menjadi bacaannya rubah karena lahjah itu logat. Jadi misalnya saat itu Umar sudah ke Azerbaijan dan Armenia. Jadi Azerbaijan dan Armenia yang kemudian melahirkan kasus Imam Bukhari dan sebagainya. Teng daerah Eropa Timur, sebagian pun sebagian Soviet tak mangke. Ini pun zaman Umar. Jadi misalnya orang baca kados tajwid itu kan mentahkikkan huruf. Karena zaman dulu itu orang Arab misalnya baca Alhamdulillah. Nanti Arab yang setengah Asy'ariyin misalnya muni Abdul Qadir Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani. Ya kayak misalnya Umairama wa hatuna walaika Rafika. Lah coba kalau misalnya Pak Haji Umairama baca Rafika kemudian ditulis kaf. Berarti Quran dari qaf tertulis kaf. Lah wong Jawa ya aneh. Muni nak Pak Karim, muni Pak Harim. Tapi nak alhamdulillah alkam. Padahal misalnya alkamdu itu maknanya kematian. Mergo kabeh kamdun artinya apa? Kematian. Jadi fatal betul. Karena mereka lughatnya beda-beda lahjah maksudnya. Logatnya beda. Coba bayangkan, orang Uni Soviet, orang Eropa Timur, sebagian juga orang pedalaman Irak kon maca makhraj Arab Quraisy. Quran itu karena lughatnya Arab napa? Nah, ketika itu orang yang termasuk di Azerbaijan, Armenia itu yang sempat tugas di sana itu Abu Hudzaifah Al-Yamani. Ben zaman roh istihadnya ulama. Dan saya nanti dalam posisi niru Utsman. Ini saya suka nih buatnya. Jadi kalau orang arah jadi kiai terkenal kiai top itu udah akan. Yang alim tetap kalau. Sama mungkin top lah tapi orang alim. Yang top kaitannya populer, berpidato terus sesuai dengan populer. Kalau wingi-wingi muludan menjudang termasuk saking situ bodoh yang era-era waktu ini sowan. Pokoknya sing isi pengajian kedajenengan dulu. Kalau niati yang dalam masuk jenengan mentolo be pulau. Ya aku gak enak. Tapi yang mentolo ngatur ulama, ada aku ora mentolo. Pokoknya tetap ora. Pun adu-adu, aku ora ngongkon ada adu-adu. Mau ora ngongkon ndek adu-adu. Aku nak kiai supo apian tak turuti. Aku wis anggepe rapian ya. Tapi nak aku rapian kowe le rapian gak ulama. Ya saya punya perhitungan untuk tidak mau jadi mubalek. Selain perhitungan sosial sing gelem misake tak pikir ora pas. Jadi berkah bagi mubalek. Saya ngiritik mubalek tapi berkah bagi mubalek. Justru aku rapi pidato job liyane masih banyak paham. Lha walhasil ngeri. Sehingga Abu Hudzaifah Al-Yamani tergopoh-gopoh sowan malih teng Madinah. Padahal kayak bayangkan saking daerah Azerbaijan, Uzbekistan, nggih. Sing nate daerah persemakmuran Uni Soviet datang lagi ke Madinah. Itu cara ngendikan prinsip sekali. Ya Amirul Mukminin, adrikil ummat qabla yahtalifu ikhtilafal yahud wan nasara. Umat ini harus kamu selamatkan sebelum mereka khilaf tentang kitab suci kayak perkhilafan orang Yahudi dan Nasrani. Nah itu karena dia Abu Hudzaifah Al-Yamani itu sering delok ning musala wong do jotosan. Ning masjid ya wong do jotosan. Gara-gara misalnya wong sing guru Ki Fuad macane alhamdulillah, sing maca rukin alhamdulillah. Muridé nulisé ora sing nganggo kaf. Sitok kabeh ngadol guru. Aqroani saiki kata. Guruku maca ngene terus ditulis nganggo kaf. Sitok nulis nganggo apa? Ha. Misalnya yang murid Mairama ya Rafika yang nganggo kaf. Ya pokoknya sesuai tulisan masing-masing. Jadi kalau cerita tentang Kudus niku wong Brebes, wong Kulonan ngasih alhamdulillah. Sesuai gurune mak kuat-kuating ngamuk murid goblok. Gini loh Pak, dal saya dan dal Bapak beda. Dal saya dan dal Bapak. Nah, daerah Kulonan warai betul walau dolin enggak kuat, walau tolin tetap. Lo bayangkan itu kan fatal, zat nanti ditulis tok. Wah akhirnya jojotosan, kabeh ngutusno gurune paling bener, tulisannya beda-beda. Abu Hudzaifah nangis. Nanti lama-lama Quran ini versinya banyak karena akan ditulis sesuai riwayat guru murid dan penulisannya sesuai bunyi suara, paham ya Pak? Sesuai bunyi apa? Suara. Wah, akhirnya kacau. Akhirnya Sayyidina Utsman tidak ngurus negara. Beliau mendedikasikan diri fokus ngurus mushaf. Akhirnya beliau manggil Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, pakar-pakar Quran zaman itu yang paling populer di Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, ya terus bagian Abdul bin Mas'ud, orang-orang yang ahli Quran dipanggil, coba Quran ditulis sepersis zaman Rasulullah. Itu orang-orang kata Batul Wahyi yang menulis wahyu zaman Rasulullah itu paling di depannya Abdul bin Mas'ud sama Zaid bin Sabit, terus Mu'ad bin Jabal,
Itu orang-orang yang spesialis napa ngurus napa Quran. Ditulis. Jadi orang-orang yang punya dokumen ditulis tenggene napa balung unta, tenggene pelepah kurma, semuanya dikumpulkan. Terakhir ada satu ayat yang hilang. Ini ku laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Ini ditemukan tenggene Abu Khuzaimah Al-Ansori. Pun setelah Quran selesai distandarkan kayak zaman Rasulullah dan zaman Katabatul Wahyi zaman sinten Rasulullah sekretaris wahyu. Mun bertahun-tahun Utsman mengumpulkan itu. Sehingga beberapa cara sakniki provinsi mengeluarkan diri ke Utsman. Kok Utsman gak tahu ngurus negara, do korupsi. Sebagian do melenceng. Mana Utsman itu paling gagal mimpin. Paling gagal napa? Mimpin. Paling gagal mimpin tapi dia akan dikenang menjadi ahli surga. Karena dialah yang menyelamatkan kalimatin wahidah. Ini ku umpama ora ana Utsman, wong Islam nasibe kaya wong Kristen, kaya wong Nasrani. Ini ku kitab sucine beberapa versi. Makanya saya tidak akan jadi pemimpin karena saya sudah sumpah sampai pangeran. Saya akan ngurus mushaf, penulisan mushaf. Mungkin orang hafal Quran itu banyak, tapi yang menguasai sampai detail sorok nahwunya, mungkin sekarang termasuk saya. Dan saya memang belajar terus sampai sekarang. Jadi ilmu tak ulang sampai sebagian saya belajarnya di siswa maksudnya. Tapi jadi saya itu sampai sekarang itu nulis riwayat Khat Utsmani sampai Rosem Utsmani. Terus kitab noman kalau tuku, termasuk yang regane berjuta-juta ini kalau tuku. Tak pikir kalau ora bakat sugih wae. Wong ngumpul dhuwit anak kepen sugih. Lah kalau ngilo wis ra bakat napa? Sugih. Itu akhirnya Sayyidina Utsman standarkan. Lah semenjak itu dikenal dengan Mushaf napa Utsmani atau Rosem napa Utsman. Umpama boten wonten bar, memang Utsman gagal dalam bernegara. Kados kula mungkin juga gagal dalam berkiai. Dan ya ora apa-apa, misalnya gagal ya ora apa-apa. Itu banyak problem. Masalah dunia mawon. Kiai itu pengaruh masalah napa tuh? Sing kula beto samu teng pangeran nek ikhlas kula lha ora pengaruh ya. Pangeran dirawat di Mustafa rawat di Ruhin kan ya ora wedi. Gusti Gus kok neraka kuwi wis nate mulang kula, kowe melok-melok ngaku pangerane ya tetep ora ana gunane to. Sing ana gunane tetep ikhlas. Walhasil Sayyidina Utsman mendedikasikan diri. Sampai sebagian riwayat ketika Rasulullah Sugeng itu sempat ngendikan, "Ya Utsman, kamu akan mati di ayat ini." Itu dulu sahabat itu enggak tahu maksudnya gimana. Ternyata betul. Bahkan Sayyidina Utsman itu dibunuh. Itu tidak pas baca Quran. Bahkan sebagian orang itu saking kultus sama Sayyidina Utsman, beberapa ayat itu dimerahkan karena mengenang zaman itu kejebratan dari Utsman pas dibantai. Makanya dulu itu Quran sebagian ayatnya dimerahkan, ditandai merah karena ngenang darah sinten Utsman. Jadi dibunuh pas beliau neliti napa Quran. Pas gaya standar mushaf napa Utsman. Makanya orang yang gagal mimpin negara jangan katakan gagal karena jasanya Utsman lah kita punya mushaf standar. Kalau enggak ada karu-karuan. Orang nulis sesuai riwayat dari guru, sesuai kedengarannya. Mari fatal kan sesuai kedengar. Misalnya alhamdu ditulis alkamdu karena kiainya lalai late elek. Oleh maca alkam. Nah, misalnya kiaimu kiai pito lilate elek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ora ana huruf ngo barang. Lah nulis terus piye mau ana ain titik telu barang itu. Mergo nak alamin niku titik ora ana titike tapi nak ngo cara tulisan Jawa. Wah, itu Al-Qur'an Rabbil alamin. Lah nanti nang arep ngono kiai-kiai daerah tertentu wis ngalim lah ngalamin. Mung pancen lah daerah napa enggak? Tiang Rembang wonten jenenge kecamatan tertentu, ain-ain gandri. Mergo wong kono muni ulama, ora muni ulama napa? Ngono wis gawan lesane. Kiai-kiai daerah tertentu nggih tetep mawon muni ulama. Ngalamin niku. Paham. Ngan ngabi Hurairah radhiyallahu anhu ya semadal wis ngaji terkenal, tetep ngan ngabi cara kifat tidak mau tenan an. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah begitu. Bayangkan kalau semua muridnya akan menulis sesuai bunyi yang didengar, kan nulisnya al Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada dikaf, engko alhamdu. Paham ya? Rabbil alamin ora aine dikai titik telu. Mergo dadi ngain Jawa, ngain napa? Lalu saya tidak omong terus gak ngurusi. Ya Allah, saya bersumpah diri saya tak kasihkan mushaf. Ya terus dia berdedikasi itu. Wah, berdino nulis tentang perpustakaan gini, gua ambil Zaid bin Thabit, Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal. Itu sahabat-sahabat yang awal beliau. Yuk bantah-bantahan barang. Apalan kulo ngeten.
tekono seksi loro zaman Nabi piye. Kadang sahabat lah yo kadang yo lali jenenge wong itu urusan akeh. Akhirnya ditekano seksi loro. Terus jadi kalau ayat itu meragukan apalan piye? Piye buat ngeten. Apalan piye ngeten. Golekno sing ana catatan niku hebate sahabat. Jadi saat itu tidak ada yang mempercayai hafalan. Paham ya Pak? Tidak ada yang mempercayai apa? Hafalan. Tetap harus pakai data tulisan. Akhirnya sahabat-sahabat yang lugu-lugu, misalnya nyekteni Nabi pas sendirian, dan kebetulan pas sendirian itu ayat turun kan, berarti seksinya dia saja kan? Kasus Abu Huzaimah Al-Ansori. Pas iku kanjeng Nabi mlaku-mlaku be aku, dadi paling apal aku sing nyatet aku. Dadi kadang Quran itu ora dicatet sahabat sing tukang sekretaris, tapi dicatet sahabat sing pas iku dari ada sinten? Rasul. Ya kadang sahabat ra kanggo-kanggo niku ora papan atas. Tapi dene ngomong, "Fiya nazalat ngajak iku turune ning aku." Lha piye kok ora? Wong perkarane kasusku. Perkarane jar kaya itu kali sahabat sing budhek iku misale ya iku kalau cerita sahabat itu ya manusa. Jadi dia bakul kurma. Bareng itu tuku wong ayu. Mbak sengutut aku bisa. Bareng itu diwakul. Apa? Dasar sahabat, hak bedhik terlaksana. Tapi hak kesaliane dene mak piye wong bar ngabung. Kuwatir kanjeng. Soleh kumat. Soleh apa? Wah, akhirnya kanjeng Nabi opo kudu dikat ngambung wong ora pamit. Dosam loro yang ngambung ambek bodoni, napa? Sik ngenteni ayat turun, wae tetep jatah sanksi. Wah, ayat-ayat ngoten niku kan ora wonten bantah-bantah. Aku sing rodang perkara aku. Ngaku dhewe. Tetep roh aku di bangsa sahabat yang terkenal. Mergo kasusnya tentang maksud dicelok Gus Mas. Yo pasti piye pasti cerita. Ayo sing ayat-ayat selingkuh bareng sahabat gede ora roh dong ora tau selingkuh. Mudik-mudik roh. Dek kaduse Dek. Ngaji Nabi bolak-balik lho dibantah sahabat. Makanya ngaji Nabi wong saleh. Ora bayangno to wong selingkuh bareng kan gak bayangno. Lah sahabat sing mantan preman yo sing nakal yo piram. Sampeyan tak ceritani ayat li'an ngaten iki. Ayat li'an itu ceritanya kan misalnya seorang istri hamil tapi bapaknya gak ngakoni. Jadi walhasil cara Islam wong divonis zina dan dirajam itu kalau ada saksi 4. Ada saksi napa? Walhasil sebagian sahabat itu pas mulai bojone dikeloni wong. Bingung. Nak nuduh dekne kena qadzaf. Nak qadzaf kan berarti dekne sing dipenjara to malah. Dituduki mbek kanjeng Nabi. Ora nuduh dekne ra dhewe. Matur kanjeng Nabi, ya Rasulullah. Mosok kanjeng Nabi. Wong bojo dikeloni tiyang golek seksi papat asal labar. Buatan ya Rasulullah. Wah, seksi papat itu kakean. Anggap mawon niku urusan wajib dirajam ngenteni seksi papat. Tapi urusan bojo kula tepono keputusan. Kula tetep ora gelem ngakoni nek iku anak kula. Lah kanjeng Nabi pasti nggak bisa nganggo hukum standar piye wae. Yo ora kowe kudu istibar bati syahada wa illa sudah bidhari. Kowe kudu nekakno 4 seksi. Nek ora kene tetap mergo mlebu hadul kok. Buanta terus kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, mosok urusan ngoten golek umpat pelabar bolak-balik berbeda apa? Akhirnya Quran turun, akhirnya ada prosedur khusus. Kalau saling tuduh antara suami istri ada prosedur khusus. Ini disebut sumpah li'an. Sumpah apa? Li'an. Akhirnya bojone diudangi sing wa qamisata anal arata wa alih hingga sampai sumpah anak wa wa alih hingga minat sodikin dan sebagainya. Terus wa drawu andal azaba antasada arba'a syahadatin billah. Ya sudah begitu. Akhirnya ada sumpah li'an. Bojone diudang. Sing lanang sumpah 4 kali. Jadi seksi 4 digenteni sumpah 4 kali. Saya bersumpah ya Rasulullah, wawahi 4 kali. Jadi wawahi bahwa istri saya benar-benar selingkuh. Sumpah kelima, model sumpah pocong, wal qamisata, annala anatawahi alaihi hingga naminal kadzibin. Dan saya bersumpah yang kelima, saya siap bisa berbedek kemarin. Nak panjen kula goro. Sing wedok disesani wong akeh. Sing wedok maju, sing wedok. Ya Rasulullah, saya bersumpah 4 kali bahwa tujuan suami saya tidak benar. Baru yang kelima rawani sebetulnya. Yang kelima, kalau betul saat selingkuh bisa berbelet. Yang kelima, melayu sebetulnya. Coba tadi cerita. Lu ayat-ayatnya tadi sahabat papan atas surah roh, surah kalau selingkuh. Maksudnya kalau paham ya? Jadi seksina yang gendut-gendut ini akhirnya jadi sahabat gendut ya penting, kenapa? Ngeling-ngeling.
Jadi gendho tapi abadi itu terus dikenang Quran. Jadi ceritane ana aturan lian, nggih. Wa yadrawan al-azab antas syahada arba'at adatin billah iku gara-gara kasus niki. Jadi kan Nabi bandai. Jadi yo kan Nabi niku nggih nyoro tenan dadi nabi ra untuk bayaran kadang dibandai besok abatin waduh ngoten wong. Begitu juga masalah Tolak binti Sa'labah yang punya suami Aus bin Somit. Dulu dalam tradisi jahiliyah, itu kalau orang sudah zihar, itu sama dengan tolak bain. Paham ya? Sama dengan tolak. Jadi kadang wong nak ngelem bojone berlebihan kan, Dik, kowe nak aku karo kowe ku ayem adem. Kaya aku zaman awor ibuku. Jadi nyerupakno bojo mbek ibu. Itu kemudian wajah tasbihnya sama-sama haram dikeloni. Sebagaimana mbok haram mbok keloni, saiki bojo dadi haram dikeloni. Mergo mbok wis mbok padakno bojo, mesti disebut ning Islam zihar napa? Lihat. Aus bin Somit itu bar teko kerja, ora bojone patola. Salat itu ora sujud, bareng ora bokonge tertarik. Ini cerita iki. Nak sahabat yo menungso. Terus langsung paham. Paham menang sing pertama dak. Sing kedua iso kae latihan kodok-kodar. Walhasil bareng tertarik dene dasar wong Arab karena ora kuat apa mengendalikan diri langsung ngapain njuk kelon bojone ra gelem lagi salat engko Mas bareng bojone tersinggung mangkel terus diziar zaman iku niat bojone lah ya elek karena orang kalau sudah diziar sama dengan ditolak baik Khaula bin Sa'labah mantan wong ayu tapi mantan saiki wis rayu makare matur kanjeng Nabi ya Rasulullah saya ini sudah dizihar sama suami saya namanya Aus bin Somit. Dan Nabi masih pakai standar hukum Arab saat itu. Khurrimti alaihi, kamu enggak boleh kumpul dia. Ya Rasulullah, saya yakin bahwa keputusan Anda pasti nanti direvisi oleh Allah. Enggak, dari kanjeng Nabi, ya Rasulullah khurrimti alaihi. Akhirnya mulai protes. Ya Rasulullah, Allah itu tahu wahdati wa faqati. Saya ini sendiri dan saya miskin. Wa inna li sibyatan sigharan. Saya hafal teksnya. Wa inna li sibyatan sigharan. Saya ini punya anak-anak kecil. Indomam tuhum ilaihi do wa intomam tahum ilaiya da'u. Kalau anak-anak ini ikut suami saya meskipun kaya mesti terlantar. Ning dikono wong lanang ora pati ngurusi anak, gampang katut wedokan. Ning dikono wong lanang gampang katut napa? Wedokan. Mene wong Arab bojone pirang-pirang. Wong Indonesia mlebu wae gitu malah tak dilu bawa kidatan. Iku dari keke Indonesia. Kan sisa ora sekedar wedi radil terus wedi ra kelar makani pangan barang. Dari keke Indonesia iku ning Quran kan sekedar takut ndak adil saja kon bojo sih. Wong kiai Indonesia kenapa mesti sitok ikut? Wedine ora adil tok, ora kelar ngekeki mangan, ora kelar nyandangi dadi sitok tenan, dadi kuwatir ora sekedar ora kok adil. Ya kuwatir ra ngekeki mangan barang. Jadi Quran Indonesia ya Allah tak dilu, Allah tak kulu, Allah. Jadi sitoke ora kok ora wedi adil barang, paham ya? Wedi ra kelar makani. Jadi kombinasi mun akumulasi. Wah, akhirnya kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya pokoknya saya tetap haram dari kanjeng Nabi. Terus ketika dia protes lagi, ya Rasulullah, ketika saya muda, akala sababi, ini ngentekno 60. Wong Arab namanya jorok-jorok. Wa nasar tulah ubatni, weteng kula sing indah iki dekne sing ngrasakno. Pokoke ngomongnya jorok-jorok. Pokoknya segala yang madu saya sudah dihabiskan Aus bin Somit. Tapi ketika madu saya sudah habis dan saya sekarang sudah tua renta, jenengan mutusno saya ditolak selawase, tolak bain tolak napa? Selawat. Asku ilallah bakti wa husni. Saya mesti matur ning pangeran. Nak matur jenengan kira mandi tak matur napa? Lha piye wae kanjeng Nabi kan dibanding pangeran tetep nomor loro to. Ya tadi cerita tenan. Lha sampean begitu kok. Mun kanjeng Nabi matur jenengan ora kelar, nak matur napa? Oke. Mun putira dene ning kamar. Ya Allah, asku ile sabati wa husni kula matur Gusti jenengan. Sepudi nabi diran kok mutus lagi. Coba tadi tenang ya tenan. Ampun walhasil akhirnya ana ayat turun jenenge surat Mujadilah. Mujadilah itu nang wong wedok sing bantai Kanjeng Nabi. Kadang sebagian darani mujadalah. Ini sami. Kalau mujadilah itu berarti orangnya, wong wedok sing bantah Kanjeng Nabi. Kalau mujadalah itu proses dialeknya. Di Nabi dijak dialek, dijak latihan apa? Oh, Nabi wong lugu wong saleh ngenteni wae. Nabi kan ngrungokno wahyu. Mulane Nabi yen Nabi tenan. Keputusane direvisi pangeran yo ora isin. Ya tenang mawon nek sing revisi atasane. Ayo Nabi tenang
tenang mawon. Akhirnya orang ayat turun. Qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Wa yasma'u tahawurakuma. Inna wa sami'un basir. Alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illa allati waladus. Nah, akhirnya ayat turun. Walhasil tahu itu dicelok dengan Nabi Aisyah kan dicelok. Ya aku untuk wahyu, boleh pangeran bela kuwe. Ada ayatnya qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha. Allah sungguh mendengar wong wedok sing buantah kowe. Buantah terus, Mas. Buantah bolak-balik wong gak Nabi pesan. Tenane ya Rasulullah kok buantah terus ini. Mana kiai dibantah tersinggung kiai goblok. Mau Nabi dibantah tenang mawon. Nabi bolak-balik dibantah sahabatnya bolak-balik tenang mau. Jaga hiburan lho tenan. Mulane dari pangeran wa yasma'u tahawurakuma. Muhawarah dalam bahasa Arab sekarang itu diskusi, berdialek yang seimbang. Wa yasma'u tahawurakuma. Allah iku ora perdebatan iku loro. Ya suwara akhire ana keputusan ora iso mat dihar ora iso kaya tolak bain. Piye wae bojo dipadakno mbok ora bakal iso. In ummahatuhum ilallahi waladna. Jenenge mbok sing lahirno, jenenge bojo nggo kelon. Ora iso bojo sing fungsine nggo kelon padha mbok sing lahir. Ora iso, pokoke dihar ora sida tolak selawase. Oleh kumpulne oleh, cuma bayar kafarah wae tapi ora terus apa? Ora terus oleh gak, mau cukup bayar napa? Kafar. Wah, akhirnya walhasil menang, taulah ini menang. Mereka jadi nanti orang ngerti izin, mau orang wahyu, orang instruksi. Ya tenang lah nanti. Lah suatu ketika Umar jadi khalifah, jadi presiden. Umar jadi apa? Presiden. Walhasil pas mlaku-mlaku mbok ape wong presiden ning tinggal senengane mlaku-mlaku. Dibiayai negara, dibiayai apa? Walhasil Umar mlaku-mlaku goto. Dene ketemu kaulah titi salaf. Cindek nonton. Wis tuwek, wis untung zaman matur Nabi wis tuwek, meneh zaman Umar dadi napa? Khalifah. Wis malah entek kabeh untune jawane tuwek. Lah omongan nurindi untune entek. Tuwek. Umar dicekel khitamun naqati. Kendaline untuk dicekel. Beda omong ya Amirul Mukminin ittaqillah wa nasihat. Lah Umar kan gak pati krungu wis piye lho. Dirungokno ngene duwi lho. Iku nganti cara sakniki niku sekitar jam 11 nganti setengah 3. Pokoke nganti ora salat zuhur. Sebagian riwayat darani cara kene setengah 3 nganti meh burubut samsi. Akhirnya pengawale mensomasi Umar. Ya Umar, atas maulia dil ajus deh. Mosok om tuwa omongane mbok rungokno nganti derek. Terus dari Umar. Ya wong iki sing protes Kanjeng Nabi langit krungu. Ya hadhihi ajudun allati sami Allah min fawqi sab'i samawat. Wong iki lho sing langit tapi itu ngrungokno omongane apa meneh Umar. Ya wong iki sing gara-gara dhekne Nabi diamuk langit. Wah, terus sahabat, oh niki to sing mari surat Hudud silaturahmi dhuwur pat kabeh. Jare Sayyidina Umar, umpama rawat di wektu dhuwur entek, nek riwayat asar umpama aku rawat di wektu asar entek, tak rungokno nganti sak kesele ndek. Mergo badi, dari kalau cerita, berarti ketika Utsman namung ngurus napa? Muslimat. Nah, saat ini kalau cerita ketika era saya juga era beberapa kiai sekarang. Saya ini kan hidup dalam kemajmukan. Wong neng niklab yo seneng, nikmati pornografi. Wong duwe akeh kok judi yo seneng nikmati duwe akeh. Begitu juga maksiat-maksiat yang lain mesti melahirkan kenikmatan. Saya sebagai orang yang bersaksi pada zaman ini, saya bersumpah tentang pangeran. Pokoknya saya akan ngajari syukur saja. Karena satu kekuatan iman ngaji bisa menakir jadi kudu syukur. Wong ra saleh-saleh duwe akeh. Nikmati akeh. Bojone ayu menarik. Sing saleh ora duwe dhuwit bojone becek. Waduh. Dadi kula niku rumangsa duwe senjata wani iman iki mergo duwe syukur. Dan ijtihad saya pada Allah selalu sering suwanten pangeran matur salat hajat. Kula niku ulama sing amen cerita syukur. Ajane kula dadi problem akeh sebagai manusia tapi ora perlu tak critakno. Wis pokoke kula niku iya, dan bojo kula sering protes. Saya itu ya beberapa kali punya penyakit kadang jantung kula kumat atau apa kumat. Ya kula tak omong, Gus ora periksa. Paling banter jantung kumat itu mange mati. Mati biasa to wong mesti napa? Mati. Ya biasa mawon. Karena saya itu kalau tak ingat penyakit saya atau problem saya takut tidak syukur saja. Sebenarnya teori saya itu sederhana, takut tidak napa? Syukur. Nah, saya melihat hidup sekarang dengan kemajmukan, apalagi orang-orang zalim itu banyak nikmati kehidupan ini. Wong Islam itu wayahe wajadah halawatal iman, menemukan nikmatnya napa? Kalau tidak kita ini sudah habis.
Coba misalnya orang-orang Islam sing tahu mondok utawa tahu wong soleh utawa ya memang soleh. Urip ning Malaysia di Singapura, kadang gelantungan ngecat omahe Cina. Disentak-sentaki mbek majikan non-muslim. Kalau dia tidak membawa iman dan tidak membawa halawatul iman, apa yang dibanggakan dari imannya dia? Kecuali merasa syukur, nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini ngalami beberapa keluhan kiai, keluhan santri. Saya itu punya santri, atau temannya santri, saudaranya santri. Kalau cerita teman-teman bolak-balik. Adiknya itu mondok di saya, mbaknya itu kerja di non-muslim, yang kerjanya dia itu harus kadang goreng babi. Terus ngono nahat kan ngeter anak ini gereja. Dia tuh nangis. Gus kayak saya ini gimana? Saya harus kerja di non-muslim, juga saya goreng babi, kadang nganterkan anaknya ke gereja hukum ini. Ya karena saya kiai super jambe. Sanggup ae kowe ora kerja kanggo Cina iku kanggo kerja kanggo adik. Piye wae duwekmu mbok wae telo adik sing hafal Al-Qur'an. Disanggup ae kowe ku ngerjakno kanggo adik titik. Kowe ora usah mikir macam-macam. Manyen takdir saiki ya sudah. Saya kula ngetoro anake teng gereja, sanggup ae ngetoro ning pondok wong duwe mbok ngirimno ning napa? Pondok. Ora usah takok aneh-aneh. Ya betul muga-muga nasib pemerang ngono terus tapi cara berpikir kayak aku ya wis gampang. Jika kita lebih mudah sama. Saya ini pernah ya, ini tahadus gini mas. Ada seorang satpam soal saya itu sampai nangis karena saya ngaji di Bojonegoro bilang, jika Anda jadi satpam dan jogo dunyane Cina, tas dunyane wong fasik atau dunyane muslim, anggap aja itu ora jogo dunyane Cina. Kowe jogo kehidupane anak istri sing mangane iku kok hasilem dadi napa? Satpam. Jadi hakikat yang kamu jaga bukan dunyane Cina, tapi nyawani bojomu sing gantung kowe kerja ning kono iku. Jika dengan cara berpikir gini, orang satpam menjadi tetap terhormat. Karena tidak merasa buruh Cina, buruh anak dhewe, paham ya? Terus kula sebagai ulama kadang ngerasa ino. Gak ada kerja barang ning Yogyakarta, tapi ngreleng anak bojo kula gempur. Sama seperti saya di sini ngaji diatur masa ngaji ning kene teko ning sampean kadang ngerasa ino kok nekani Mustofa misalnya. Ya kadang ngerasa ino tapi nak aku ngamal ku ditampa kan mlebu swarga lha apa bikin Mustofa. Jadi saya sebenarnya egois. Gue juga loh, mas Naurene demi gue loh. Ya demi pangeran. Nah demi Mustafa kan ini loh, karena katanya tinggi saya kan. Tapi kalau demi Allah kan gak ino, karena katanya lebih. Makanya ikhlas itu konsep paling rasional. Justru kita nak ngamal lillahi ta'ala lu rasional. Ngamal demi Mustafa wong goblok. Katanya rendah dia. Tapi kalau demi Allah kan katanya. Makanya ikhlas itu konsep paling rasional dalam hidup, paham ya? Tapi uang malah rapah, dari ikhlas uang itu, ikhlas itu paling gampang. Karena kita akan ngamal dengan kata tertinggi. Manusia ora penting kok ngamal demi manusia, uang goblok. Paham? Makanya saya minta ke jenengan-jenengan yang ngaji saya ini karena masuk di umur 40. Dan sekaligus ngaji saya ini, sekaligus kula wingi matur teng Mas Romanto. Saya itu sebenarnya sempat janji mau ngaji yang pakai data, tapi waktu saya tidak cukup. Tidak bareng sekarang juga. Mungkin jamaah-jamaah yang kemarin saya panggil untuk ngaji khusus, kalau namun minta Ki Fuad, supaya ngaji yang akad ini didata oleh Ki Fuad. Jadi didata kitab apa, terus tentang apa. Hingga kapan-kapan kalau diminta dengan durasi waktu mulai 2005, yang butuh itu sakit nopo mengakses. Dan ini tradisi Rasulullah dulu tiap dapat wahyu itu apa disuruh nopo nu. Menangangkan rukin wis ruwet keluargane mun ruwet paham. Jadi ben Fuad kan ya ikhlas gede. Ora ono bayarane kan gak ikhlas ya. Karena kalau di data itu nanti enak gitu. Jadi yang misalnya butuh Gus Bak tahu kaji bab syukur di kitab apa? Halaman berapa? Takok Fuad, gue takok-takokan. Nek mentolo ya ora usah kei dhuwit, nek ora mentolo ya opahi, susah wae terserah sampean. Wong opahi ya ngamal. Lha pokoke terserah sampean. Tapi yang jelas saya ini beberapa kali istikharah tentang pangeran sholat hajat. Memang saya ini hanya berani nyai kalau ngelatih umat itu syukur. Dengan kondisi kemajuan kayak ini coba sampean mau apa jadi kiai? Kadang kita sebagai muslim soleh jadi buruwe wong ra soleh. Kulo nu nak teng desa-desa kulo nu kiai urip teng kampung nangis. Kiai-kiai kampung yang imam soleh itu banyak anaknya yang katut ke Batam ke Malaysia. Itu katut tanggane yang tidak soleh. Akhirnya ora paru-paru. Ngoten nangis sowan kulo, sepundi Gus ngoten. Ya memang ini fakta sosial kita iso nyangoni syukur toh. Iso nyangoni apa? Makanya saya ingin ya, syukur itu jadi jimat. Kalau tidak kita selesai, makanya Nabi nanti ngedikan salah sunmankun nabihi wajada halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu bisa melakukan wajada halawatal. Nah, ini yang jarang dipraktikkan kiai-kiai. Kadang kiai-kiai itu hanya bilang yang penting iman. Kalau Rasulullah betul, targetnya bukan sekedar iman, tapi halawatal iman. Orang iman itu harus tahu manisnya, sehingga nyaman. Kita iman itu apa? Coba misalnya, orang yang jadi satpam,
Mungkin dia ridho kodok dari pangeran. Kodok dari pangeran satpam ya satpam. Jogo donyane Cina Allah. Tapi dia belum menemukan halawatal iman. Coba sedikit dimodifikasi kayak ajaran saya tadi misalnya. Gusti lho kula mboten nyatpami donyane Cina. Kula jaga nyawane bojo kula. Sing rezekine sing nyawane gantung rezeki kula. Dia bayangkan anak istrine guyon ning omah goreng tempe, dia bayangkan anak iso tuku pentol baru kae dekne kerja ning satpam. Itu lebih nyaman karena dia merasa buruhe anak. Orang tentu lebih nyaman karena merasa buruhe anake timbang buruhe non muslim. Karena beberapa satpam, beberapa teman yang kerjanya Cina kalau tak omongin ngono terus marah. Iki Gus, berarti kula ora ngetero anake Cina teng gede-gede ora, sanggep bae ngetero adike mondok. Mungkin pun marem kula Gus. Ya soalnya ben swarga ana takwa. Nah, karena dia ngomong mek nangis terus aku ya wis swarga kan ana takwa. Lah apa nek kowe ora mungkin ra kuat ya. Sebab itu saya kasih syukur, apalagi syukur wis enak untuk ganjaran kados kita. Wis enak untuk napa? Ganjaran. Sebenarnya saya itu ya punya masalah banyak. Saya sebagai ulama, sebagai manusia, sebagai tokoh punya masalah banyak. Jadi misalnya wonten tiang ini sing kasus nyata biasa mental. Gus, kok jenengan yo tahu kepikiran ndadekno pondok jenengan. Kak, lah kan apa sirine apa? Lah nek kepen ora dadi malah ra syukur, nang malah kepengen ora dadi malah gampang kepinginan sing murah. Ya dia nek tahu Gus kepikiran nek digedhingi wong lu sumpek to ora. Aku lu pokoke ro iku Quran mek hadis. Dari Quran mek hadis manusa iku makhluk ora penting. Nang ngono sing gedeng aku ya ora penting. Padha sing seneng kowe kaya aku ya ora penting. Jika saya itu udah ada ruang gelisah mboten nanti. Jadi saya ini termasuk ulama muda yang kata orang banyak punya pengaruh, tapi saya di hati saya sama sekali. Wae kula njol mek pangeran. Nah, kalau ngamal diizinkan kan kastanya rendah tadi rugi. Ikhlas itu rasional, paham? Ikhlas menapa? Rasional. Coba masa amal yang kita kangelan misalnya kalau subuh-subuh berangkat rene mau demi Rukin Mustafa. Emangnya dia siapa kan? Kan makhluk-makhluk udah jelas juga kan. Sampean semua juga siapa kan ya udah jelas juga. Tapi nak demi Allah Subhanahu wa taala kan zat paling jelas kan? Az-Zahir zat paling jelas. Mana kalau angker ngamal ya Allah saya ini ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Karena engkau yang jelas lihat bukan jelas. Mulanya Allah disifat az-zahir zat paling jelas. Lihatnya pura jelas. Nah ini juga ijtihad. Ini juga apa? Mungkin nanti anak saya juga ijtihadnya ada sama dengan saya. Cucu saya. Nah anak saya putune sampean ya ora ijtihad, potongan anutan nonton mawon. Tapi saya berharap ya. Jadi kula cerita apa yang dilakukan Abu Bakar itu nyatanya tidak ada sahabat yang mengatakan Abu Bakar bid'ah. Karena mengelola Baitul Mal tidak kayak Rasulullah. Yang dilakukan Umar ya ndak. Lah sekarang tuh banyak aliran, sithik-sithik darane wong liya bid'ah. Itu mukhalifun bertentangan sama fakta sejarah. Cara mimpin Abu Bakar tentu tidak seperti Rasulullah. Abu Bakar sadar. Nah Nabi ketika kontroversi ada ruang orang husnuzon karena dia Nabi, paham ya? Buktinya ketika Nabi bagian-bagian ghanimah jika ngomong sing ora perang, sahabat ya ada ruang untuk husnuzon karena beliau Lalu ketika Abu Bakar mimpin pakai inventarisir dari Abu Bakar, iya nak Kanjeng Nabi, pas kowe salah paham menengae, wis ngono dik diurus langit. Aku pas salah paham mbok bacok dari apa? Mana kan niru kontroversi Ali Gus Dur barang ya keliru, SBY ya keliru. SBY dikawal, nek ana bom ratok. Gus Dur pas kontroversi pengawalnya akeh sing nderekno akeh sing misoi mikir. Sampeyan kontroversi KRT kukut. Jadi nak mulane cara usul fikih kias ora oleh nama al-farid. Jadi kalau analogi itu harus ada ma'al jami'. Ada kesamaan. Jika ada kesamaan jadi ono farid pemisah tidak boleh kias. Kalau sampean mau saiki nggih kok Gus Bak ora tau wiridan. Gus Bak wong alim ning dindi ning pangeran. Aku ilang mpendak salat kok ora mbok terusno. Wong bariku yo kedonyan meneh, paham ya? Jadi tidak boleh kias ma'al farid. Lah itu yang disadari Abu Bakar. Jadi sidik-sidik kok niru Nabi, sidik-sidik Nabi. Kadang Nabi punya keekhasan nubuwah. Keekhasan apa? Nubuwah. Gini masa-masa Nabi disalahpahami itu udah jadi problem. Paham ya? Ya kayak kasus tadi sahabat Ansor salah paham. Coba andikan itu terjadi pada Abu Bakar, mungkin tidak usah konfirmasi. Buacok wae napa? Apalagi Abu Bakar tahu krungu langsung. Pas beliau pertama jadi dia, ini kotwul itu, alat tubuh khairikum. Saya ini diangkat jadi pemimpin, bukan berarti saya yang terbaik. Ati uni mas tato tuwah wa rasulah. Jika saya salah maka ingatkan terus. Ngongguri ya Bapak kira nauki mana kabisar. Pasti saya luruskan dengan
Kadang mengarep. Meriang Abu Bakar. Bang, itu terus kula suwun banget ya. Jadi kita ngaji di sini, kula piyambak berpendapat. Ning zaman akhir sangune dadi wong muslim mukmin kudu syukur. Kudu enjoy nyaman. Paling enggak sampai menemukan halawatal iman, manisnya iman. Jadi sing sesuai dawuh Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kamu harus enjoy dengan nikmatnya Allah, enjoy dengan fadlnya Allah. Jadi misalnya nak ana wong nikmati wong zina, mergo nikmati wong wedok iku enak. Kowe juga kudu luwih nikmat timbang sing zina iku. Mergo kowe sebagai mukmin tentu lebih menikmati sukses iso ojo kok dadi wong mukmin ngene. Kowe enake dadi wong nakal amen zina wae kene nyorong ngempot terus. Lha iku sampean pangeran nulis hakim, soleh gento, ditulis guys, soleh gento. Soleh mesum, dadi sampean wis ditulis. Soleh napa? Mesum. Mestine gak ngono. Ya Allah, jika wong sing zina ku nikmat kok nikmate wong wedok, kula nggih nikmat, mergi bangga jenengan takdir gak. Nak tiang-tiang korupsi duwe akeh nikmat go duwe akeh, kula nggih seneng mergo ditakdir ora. Sehingga sampeyan ditulis soleh waras. Napa? Aja sampe kene kuwi ora zina ditulis soleh mesum, mergo cara berpikir mesum. Lha mboten tenan mboten kula mboten guyon. Lah kula nak dibilang tenan. Muga-muga ditulis soleh waras. Mana kok? Karena zaman akhir itu repot, wong soleh itu ngoten. Kadang kita ini membayangkan nikmatnya orang-orang zalim. Padahal nikmat mereka akan semu. Lah kita wong soleh ora tau nikmati kesalehan. Padahal kalau lama dulu kayak Syekh Abdul Qadir kayak apa itu? Itu kalau sudah wiridan malam hari itu wiridane muni ngene. Ainal muluk biadillah. Enak apa dadi raja dadi presiden. Wong kok kawulane pangkat, aku kawulane Allah iku nikmat. Dekne janggal nek raja duwe nikmat. Raja duwe apa? Malah nak cerita tentang hikam lucu meneh. Misale kados Ki Fuad enten iki juga. Engko bar magrib aku tasakuran kene nggonku. Yo, bos pokoke acarane enak makan-makan jare. Wong Arab pesenane mangan-mangan. Bareng bar magrib ini salat awabin. Bareng salat 2 rakaat ya Allah nikmatnya salat ini karena saya berdekatan dengan Engkau. Ya Allah kula tak pikir bener tenan nak sujud teng jenengan, donga teng jenengan. Akhirnya sange syukure salat meneh ditambah 2 rakaat. Padahal dene rencanane 2 rakaat kok nekani kancane. Akhirnya sholat meneh lali. Ya Allah, betapa besarnya hidayat engkau. Wong kula mawon jenengan takdir gelem sujud teng jenengan. Ditambahi meneh. Bareng wis bar asalamualaikum kangen ae. Ya Allah, dunya ora gak penting sedanten. Sing penting ku marani jenengan golek jenengan sholat meneh. Walhasil ganti bar. Wis-wis ketemu kancane. Dene semua dari rencana sholat 2 rakaat dadi 1000 rakaat. Wis-wis ketemu kancane. Wong jadi ana mbek aku ora teko. Mas opo jare? Sholat lali sih. Lah kok sholat lali piye? Wong biasa ndak mangan seneng. Terus cerita lho. Aku itu bar magrib salat awabin. Setiap 2 rakaat saya nikmati, saya ingin lagi, nambah lagi. Setiap 4 rakaat menikmati, saya ingin nambah. Sehingga ya nganti lali dan saya tidak pernah ingat. Kowe ora usah darani, berarti nyolani janji. Ya ora mudene lali kok. Paham dene napa? Yo atuh gale ana kiai-kiai rapati seneng tamu bareng di hadis. Dari Kanjeng Nabi mangkana minum bile wajah malah paling krim defahu. Iya aku iki tamu tapi ra kowe. Sapa? Allah malah repot aku. Iya iki tamu tapi ra kowe sinten. Dan itu nyata. Abdul Qadir beberapa kali ada tamu pintunya ditutup. Dan ketika itu ulama Baghdad juga janggal. Dia itu seorang wali ulama kok nanti tamu pintunya ditutup. Tapi suatu saat ada yang tanya jawab Abdul Qadir, jika kamu suudzon dengan saya, dengarkan nanti habis Isya. Siapa tamu saya? Abdul Qadir menwiridan. Itu yang dengarkan dengar Assalamualaikum ya wali Allah. Abdul Qadir waalaikumsalam. Akhirnya sadar, oh ternyata di tamu tuh. Maksud aku kue tidak jelas ya. Jadi jangan kira kalau Pak Yukrib defahu makhluk Anda, paham ya? Kita kan ngartikan defahu kan kita kan. Saya mungkin tidak sebesar Abdul Qadir, tapi paling gak paham maksudnya, paham. Ini tak latih. Selain itu, wah boleh pertama di gue kabeh pun mengaturku. Saya ketemu kula pas ngaji mau gitu, kira repot. Di bangku gue paling rempang karena anak mesti jelas nih tak akeh paham. Kula niku ngrasa dosa itu sebenarnya tidak karena itu karena syariat. Kalau sampean kangen saya sowan ke Rembang itu berapa biayanya nih Pak? Waktunya. Jadi itu neror saya. Kamu ada nak rasi hormat tak pantes. Sudah sampean kehilangan duit ngintimidasi saya. Paham. Jadi kalau tidak tak timbali tapi rasa bertamu. Ya tidak, sing wis yo wis tapi coba lain.
Iki jujur mawon. Lah santri-santri sarang nggak ngaji nih kalau teng sarang. Ngoten niku nak ngaji ra bareng Gus. Gus, kula mungkin sowan saged taruh. Sangkemu ketemu ning kene. Ana niku mawe anak bojoku. Ning kene wae amne kok bapakmu. Utek kok digo sithik nggih kena otot. Benar kalau saya sudah di Jogja itu, saya itu bahkan bilang sama istri saya, haram kayak ngajak aku pas nih. Jadi semenjak saya kerja di Jogja sudah pernah titip polisi. Kalau saya di sini ya fokus ngaji di sini. Saya ini profesional. Tapi sama anak ini kono juga ganggu, Pak. Lagi pula sampean koyo wong mapan, aku bingung mikir keluargamu dengan. Paham, ya mertamu wisata selera wong mapan, paham. Kecuali kita kogos wong mapan enggak ganggu apa loh. Nggih monggo nek sampean yakin napa? Mapan. Di kalau ini cerita, saya ini istikharah beberapa kali. Memang ulama kayak saya harus istihad mengawal syukur. Karena dengan kondisi kemajmukan kayak ini, dan beberapa kenikmatan yang ada pada orang-orang zalim, satu-satunya kefi yang menyelamatkan kesalehan adalah syukur. Syukur Anda ini syukur yang diridani Allah. Ini lewat takwa. Saya punya sanad ini dari guru saya, dari orang tua saya, sampai Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin itu anaknya Sayyid Husain. Yang matinya Sayyid Husain dibantai sinten ya? Yazid. Kayak apa dendamnya seorang anak nak nuruti dendam? Tapi Sayyid Ali Zainal Abidin akhirnya terkenal orang perangkai wiridan paling bagus. Beliau langsung nulis syarat-syarat dari Rasulullah, cara doanya Rasulullah, cara tawafnya Rasulullah. Dia hidupnya habis untuk wiridan, untuk muji-muji Allah. Makanya ketika beliau diprovokasi, apa kamu tidak ingin merebut kerajaannya Husain yang direbut Yazid? Saya ini sudah fituh fadil jannah. Aku iku wis ning gone swarga, wis ning gone bustani jannah. Aku saat iki pangeran. Aku mau kumpul makhluk ya. Mau sinten kumpul? Jadi dia sudah asik, dengan Allah sudah asik. Sehingga ketika ada orang cerita Yazid gini-gini tidak tertarik. Dia sudah asik dengan Allah. Itu kan luar biasa. Sehingga yang mestinya dendamnya beliau, dendam karena bapaknya mati napa hilang semua. Kesakitan beliau karena sejarah juga hilang. Beliau sendiri juga tidak perlu sakit karena tidak harus memimpin revolusi ngelawan sinten ya. Yes. Saya ini merasakan betul. Saya sebagai manusia mungkin bapak saya juga punya musuh, guru saya juga punya musuh. Tapi ingat-ingat gitu itu mari sakit. Mari apa? Sakit. Saya juga mengalami konflik keluarga, tapi mari sakit. Coba kalau saya asik dengan Allah. Gusti kula niku manusia, sujud teng jenengan, ngawula teng jenengan. Wis ngoten jenengan ibadah kula bener jenengan kei widadari, kei swarga. Betapa rahmannya jenengan, betapa nyamannya hidup ini. Wis ibadah-ibadah kula piyambak jenengan paringi hidayat. Nak kula bener mengke jenengan wales napa swarga. Kan asik kita punya dunia Nah dengan demikian saya berharap orang-orang soleh yang nasibnya jadi satpam, jadi kuli, jadi macam-macam akan nyaman. Karena mereka selalu menjadi abduwah kawulane Allah, ora kawulane majikan, ora kawulane duit, ora kawulane pekerja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta alhamdu liman yafti as-samawati wal ardi ahad ya qawmi hadzal jalal. Anna ritana wa dzurriyyatuna man ahabbana talamidatuna rasulaka Muhammadan. Rasulullah alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim antal. Wa rasulan ya Allah allamana tasbihaka wa tahmidaka wa takbiraka hatta annana ya Allah syahidna annahu la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Ada taqalki qaridha nafsika zinata arsyika misalkan. Allahumma afriqna bidzalika wa fakhirna bidzalika ya Allah. Wa nahya wa namuta bidzalika ya Allah. Hatta nahya musyahidina laka musabbihina laka hamidina laka mukabbirina laka ya Allah. Wa amitna ala dzalika wa ahyina ala dzalika hatta nakuna ibadan laka wa bi'atan bika bi'atan bika ya Allah. Nahnu fuqara ilaika fi kulli halina wa ahwalina ya Allah. Faqawina ya Allah fi dhufina ya Allah dhullana ya Allah Allahumma qawwi fi ridhaka dunana wa hajatana ilahana anta maruna wa somatina fa'alhikna ya binasabi rasulika Muhammad wa haqqiqna hadati hatta nakuna min ummati ya Allah wa hatta nakuna ya mutatal bilatan bi muhibbina ilahana anta rabbuna kama naqulu wa ma yaqulul qa'il lan nahlika wa lan nahlika nahnu wa anta ma'ana ya rabbana farhamna bi qudratika alaina ya aziman yurjali kulli azim ya alim anta bi hajatina alim
ilahan la anta kun adabna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin.